Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang strategi pemasaran. Nah, di kelompok 5 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sela Safitri, selaku pemateri pertama. Dan yang kedua, ada Syafani Arbian, selaku pemateri 2. Dan yang ketiga, ada Siti Amelia, selaku pemateri 3. Oke, selamat menonton video kami teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke ada apa saja sih strategi pemasaran itu, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Strategi pemasaran STP adalah proses mengkategorikan, membidik pasar yang diinginkan, kemudian memposisikan pemasaran perusahaan dibandingkan pesaing. Nah, itu tadi pengertian dari strategi pemasaran. Selanjutnya ada istilah strategi pemasaran STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses segmenting atau tahap pertama. Segmenting adalah proses di mana Anda sebagai seorang pemasar mengkategorikan, mengklarifikasikan, menggolong-golongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Nah, selanjutnya ada peran penting segmenting pasar. Yang pertama, segmentasi merupakan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Segmentasi yang disertai dengan pemilihan target market akan memberikan acuan dalam penentuan tahap selanjutnya atau positioning. Kemudian yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan pesaing. Nah, selanjutnya yaitu pola segmentasi pasar. Nah, pola segmentasi pasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, homogeneous preference atau preferensi homogen merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang kedua ada diffuse preference atau preferensi yang menyebar, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada cluster atau preferensi yang mengelompok, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Nah, kemudian yang terakhir ada dasar segmentasi pasar. Dasar segmentasi pasar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama segmentasi geografik. Segmentasi geografik adalah membagi menjadi beberapa unit secara geografik atau lokasi, seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografik. Segmentasi demografik adalah suatu proses yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografi seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, agama, ras, dan kebangsaan. Kemudian yang ketiga, segmentasi psikologis. Nah, dalam segmentasi psikologis, maka pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Nah, sekian pemaparan materi dari saya selaku pemateri yang pertama. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syafani Arbian.
Halo semua, nama saya Safani Arbian Pratama. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang proses targeting. Tahap 2. Baiklah, saya akan menjelaskan proses targeting. Pengertian dari targeting itu sendiri merupakan sebuah sasaran. Siapa yang dituju? Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran dilaksanakan tidak terjadi salah sasaran. Terdapat 3 kriteria dalam menentukan target pasar. Yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan dapat saja memilih segmen yang lebih kecil, namun segmen tersebut mempunyai prospek menguntungkan di masa yang akan datang. Kedua, strategi targeting didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang memadai untuk menguasai segmen yang dipilih sehingga memberikan value kepada konsumen. Dan yang ketiga, pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan tersebut. Terdapat 5 pola membidik target pasar. Yang pertama adalah single segment concentration. Maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen. Dan yang kedua, selective specialization. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Yang ketiga, product specialization. Maksudnya, perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Yang keempat, market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang kelima, full market coverage. Maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Amelia. Halo teman-teman, saya Siti Amelia sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang positioning atau tahap 3. Semoga bermanfaat dan happy watching! Positioning atau tahap 3. Positioning adalah bagaimana Anda atau perusahaan menempatkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan dengan para pesaing. Dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan serta competitive advantage sehingga menjadi alasan bagi konsumen memilih produk Anda bukan memilih produk pesaing. Secara umum, agar bisa menetapkan ingin seperti apa posisi perusahaan pada persaingan yang ketat adalah yang pertama, market leader. Market leader merupakan perusahaan yang memposisikan diri sebagai market leader cenderung menguasai pasar. Contohnya seperti produk Indomie. Yang kedua, challenger. Perusahaan yang memposisikan diri sebagai penantang adalah selalu berusaha mengambil posisi market leader melalui pengembangan produknya, promosi yang gencar, hingga penetapan harga yang jauh lebih rendah dengan kualitas mendekati. Contohnya seperti mie sedap. Yang ketiga, terdapat follower. Nah, perusahaan ini tuh perusahaan yang cenderung cari aman, selalu mengikuti market leader baik dalam bentuk penetapan harga, kualitas, dan yang lain serta teknologi. Contohnya seperti mie sedap. Pembahasan berikutnya yaitu cara dalam menentukan positioning. Terdapat 4 cara. Yang pertama adalah kajian terhadap konsumen atau customer. Di sini, positioning itu harus mendeskripsikan value atau nilai bagi konsumen, karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. Yang kedua, kajian pada kapabilitas perusahaan atau company. Di sini, positioning yang harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti lokasi yang strategis. Yang ketiga, kajian pada pesaing atau kompetitor, yaitu positioning harus bersifat unik sehingga dengan mudah dapat dikenal oleh para pesaing. Yang keempat, yaitu kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis atau change.
dikatakan bahwa positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya terdapat beberapa faktor dalam menetapkan penentuan positioning. Terdapat 6, banyak juga ya. Yang pertama adalah proporsi nilai dan manfaat yang dapat diberikan perusahaan. Yang kedua, capaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Yang keempat, atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Yang kelima, bisnis baru yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu faktor-faktor dalam mengkomunikasikan positioning. Yang pertama, be kreatif, yaitu perusahaan harus kreatif untuk mencuri perhatian konsumen atau target market sendiri. Yang kedua, simplicity. Komunikasi yang disampaikan harus sesederhana mungkin dan sejelas mungkin yang didengar oleh konsumen dan pesaing. Yang ketiga, konsisten yet fleksibel, yaitu perusahaan harus konsisten dan memiliki kondisi. Yang keempat, own, dominate, dan protect, yaitu komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan-pelanggannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah user their language, yaitu mengkomunikasikan positioning. Perusahaan harus menggunakan bahasa pelanggan. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjabaran materi dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai materi strategi pemasaran. Jadi, di dalam strategi pemasaran itu terdapat beberapa istilah. Yang pertama adalah segmenting, yang kedua targeting, dan yang terakhir adalah positioning. Dan untuk teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan semoga video ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.